Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masuk ke hadis 761 ya. Ya, karena pekan yang lalu kita cuma pelajari satu hadis kan. Cuma 760 saja yang panjang. Baik, saya bacakan hadisnya 761 halaman 297. Wa an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Terjemahannya dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah selesai atau setiap kali selesai dari talbiyahnya dalam haji ataupun umrah, beliau memohon kepada Allah untuk mendapatkan ridha dan surga dan berlindung dengan rahmatnya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang lemah. Terlebih dahulu kita lihat footnote-nya nomor 1. Di dalam sanadnya terdapat Salih bin Muhammad bin Zaidah Abu Waqid Al-Laythi, seorang rawi yang dhaif. Di sini sebagian ulama mengatakan hadis ini secara umumnya lemah, dan hadis lemah tidak dipakai di dalam syariat kita kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, hadis lemah itu tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat, atau ada hadis ya, yang sanadnya lebih kuat darinya yang menjelaskan sesuatu yang bertentangan. Misal hadis ini kan lemah, yang menjelaskan Nabi SAW setiap kali di haji umrah, setiap habis talbiyah ada kesempatan beliau minta surga dan minta jauh dari api neraka. Hadis ini lemah. Tetapi dilihat, kalau hadis ini tidak ada hadis yang lain yang misalnya menyebutkan Nabi nggak pernah berdoa minta surga dan neraka kalau haji dan umrah. Kalau nggak ada hadis seperti itu yang lebih kuat darinya, maka hadis ini boleh dipakai. Karena tidak ada hadis yang lebih kuat sanadnya yang bentrok dengannya. Yang kedua, memang sebab lemahnya itu bukan sesuatu yang fatal. Misal seorang perawi itu pembohong, gitu kan? Perawi hadis ya. Kalau sifatnya umumnya lemahnya hanya seperti ini, karena orangnya dianggap lemah oleh sebagian ulama hadis, dan lemahnya itu hanya secara umum disampaikan, memang dia lemah, bukan ada ya pencorengan di kehormatan agamanya, bukan karena pernah berbuat bohong misalnya, pernah maksiatkah, berzina dan seterusnya, itu nggak ada. Maka berarti juga masih boleh dipakai, gitu kan? Jadi dianggap hadisnya itu tidak lemah sekali. Juga hadis ini mendapatkan dukungan daripada riwayat-riwayat yang sahih. Seperti misalnya dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW seringkali meminta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Berarti ada hadis yang sahih yang semakna dengan ini, tapi tidak disebutkan itu di haji atau di umrah. Intinya setiap ada kesempatan misalnya terlintas ayat tentang surga, Nabi SAW minta surga. Terlintas tentang neraka, Nabi SAW minta dijauhkan dari api neraka. Juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang meminta kepada Allah setiap hari 3 kali agar masuk ke dalam surga dan 3 kali agar selamat dari api neraka, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalamku, dan neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah ia dariku. Berarti ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang adanya memang doa Nabi SAW dan perintah Nabi SAW untuk minta surga dan jauh dari api neraka. Berarti ada makna yang mendukung ya makna daripada hadis ini.
Oleh karena itu, hadis ini umumnya oleh para ulama dimasukkan dalam bab-bab mereka dalam membahas seperti misalnya dalam kitab Bulughul Maram yang sedang kita bahas ini. Kenapa diangkat? Karena memang dianggap ada hadis-hadis penguat yang semakna, Baik. Jadi dianjurkan kalau ibu-ibu selesai, bukan selesai umroh ya, bukan selesai haji, tapi selesai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau lagi umroh, misal dari Madinah ke Mekah, yang itu biasanya kan ada jemaah haji yang atau jemaah umroh ke Madinah dulu, kemudian masuk ke Mekah. Nah, sepanjang jalan dari Madinah ke Mekah dianjurkan memperbanyak talbiyah dan doa serta zikir-zikir yang lain. Para sahabat membaca talbiyah antara Madinah dan Mekah itu sampai suara mereka paruh, sampai nggak ada lagi suaranya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini, kalau selesai talbiyah, misal dibaca beberapa kali talbiyah, selang antara talbiyah itu dengan talbiyah lagi nanti yang mau dibacain doa minta agar masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Terlebih lagi orang kalau meminta masuk surga dan selamat dari api neraka ini, surga sendiri meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalamnya karena memohon, dan neraka pun meminta agar kita dijauhkan darinya. Dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Sahih, riwayat Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan surga mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril alaihissalam tentunya, wahai Jibril, pergilah lihat surga itu dan berikan tanggapanmu. Maka Jibril pun ke sana lalu melihat, setelah melihat surga dengan fenomenanya, dengan luar biasa nikmat yang ada di sana, fasilitasnya, Jibril balik lalu berkata, ya Allah, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengarkan saja, baru dengar, belum lihat, gitu ya, baru dengar, kecuali mereka pasti ya akan berusaha masuk ke dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata Jibril, kalau mereka melihatnya, maka mereka tentunya tidak akan menyia-nyiakannya. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan neraka, lalu mengutus Jibril melihat neraka. Coba lihat neraka, berikan pendapatmu. Dilihatlah neraka itu dengan beragam macam siksaan ada di dalamnya, bangunannya yang besar, api yang bergejolak, luar biasa gitu. Lalu Jibril balik mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar saja neraka kecuali tidak mau masuk, pasti nggak mau masuk. Lalu kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kalau mereka melihatnya tentu mereka akan susah, mereka akan gelisah, mereka tidak akan pernah mau masuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelimuti surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan menyelimuti neraka dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang disukai oleh manusia, berhubungan dengan hawa nafsu. Lalu Allah SWT berkata kepada Jibril lagi, coba kamu lihat sekarang. Jadi surga itu bangun sholat malam, berzikir, tutup aurat, gitu kan. Semuanya hal-hal yang orang umumnya harus terkungkung ya di situ, harus terikat dengan itu. Wanita muslimah buka jilbab dosa misalnya. Yang berarti tidak ada opsi, harus pakai jilbab, kan gitu. Orang kalau tidak sholat berarti berdosa, bisa kafir. Berarti nggak bisa kecuali harus sholat. Orang nggak puasa Ramadan, nggak zakat. Orang haji yang bisa pergi haji mampu tapi tidak pergi haji, itu berdosa, meninggalkan rukun Islam. Berarti nggak ada opsi, ya kan? Kerjakan atau dihukum. Berarti kan ada hal-hal yang kita terpaksa di situ ya, tanda kutip tentunya ya. Tentu nanti Allah berikan iman di dalam hati yang membuat kita mau melakukan, diikuti keimanan itu dengan janji-janji. Nanti kalau sholat berjamaah dapat pahala begini, nanti kalau haji dapat ini, nanti kalau zakat dapat ini, diberikan janji dan akan masuk ke dalam surga. Seperti itu kurang lebih. Jibril alaihissalam waktu melihat surga diselimuti dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dia kembali lalu berkata, ya Allah, saya tidak menyangka kalau akan ada hambamu yang masuk ke surga itu. Gitu ya. Kemudian dilihatlah neraka, disuruh lihat neraka yang penuh dengan syahwat, bohong, nipu orang, mukul, ghibah, fitnah, semua yang manusia gampang lakukan. Orang mudah sekali lakukan. Orang melakukan perbuatan dosa ini semuanya bisa.
Ya tidak ada yang tidak bisa, nggak ada yang bisa. Siapa kira-kira yang bisa mengetahui kita kalau kita keluar negeri di hotel berzina? Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa tahu kalau kita bohong, kita menyelimuti wajah kita dengan senyum, padahal sebenarnya bohong, munafik? Nggak ada yang tahu, kan gitu. Siapa yang tahu pada saat kita bohongin teman kita atau partner kita bisnis, kemudian kita bohong rugi, padahal sebenarnya tidak rugi. Bisa saja buat rekayasa. Berapa banyak orang yang jelas-jelas salah, pakai pengacara dimenangkan, dan dia bangga dengan itu. Hal-hal yang gampang dilakukan, membuat ya hal yang syahwat semua, gitu kan. Tujuannya hanya untuk mengisi perutnya yang kapasitasnya paling 1-2 piring makanan, tapi dia mencuri sekian miliar, nggak ada gunanya gitu. Apa manfaatnya? Tapi seperti itu neraka dihiasi dengan syahwat. Maka kata malaikat Jibril, saya tidak menyangka ada hambamu yang selamat ya Allah dari neraka ini. Ini diantara hadis yang berbicara tentang masalah surga dan neraka. Dan surga ini tentu sebuah tempat yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, dan sudah sering saya sebutkan beberapa fadilahnya, dan saya pernah bawain buku juga yang sangat luar biasa, dan saya selalu tekankan ibu-ibu miliki buku itu dan dibaca. Tamasya ke surga, dan buku yang kedua Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Milikin bukunya, baca buku itu sehingga kita bisa tahu gitu. Saya terus terang kalau setiap kali merasa iman saya lebih rendah dari sebelumnya, saya coba buka buku itu Tamasya ke surga, baca bagaimana tentang janji-janji Allah di sana, 10 hadis, 20 hadis. Subhanallah, seakan-akan kita kembali dicas lagi, dicas lagi. Dan memang itu sesuatu yang hanya tinggal tunggu mati saja, pintunya hanya mati, gitu kan. Setelah mati kita akan dapatkan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seorang hamba mukmin meninggal, maka akan datang kepadanya berkerumun pada malaikat yang akan menyampaikan berita gembira kepadanya. Berita gembiralah untuk kalian, gitu kan. Kalian akan mendatangi Tuhan yang tidak akan pernah marah, ya. Amal-amal kalian akan kalian dapatkan maksimal balasannya, dan surga yang tidak bisa dinilai, gitu kan. Nanti orang-orang mukmin itu akan merasa senang pada saat meninggal karena dia tahu dengan kematian itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak tentunya hal-hal yang berhubungan dengan masalah surga ini. Begitu pula dengan neraka, sebuah siksaan yang tidak ada kematian di dalamnya. Orang akan disiksa terus-menerus. Kalau ada orang yang disiksa kemudian bisa mati, itu berarti dengan matinya dia maka selesai, nggak ada lagi siksaan yang dia rasakan. Tapi di neraka siksaan yang abadi, tidak ada lagi istirahat. Setiap saat kulitnya terbakar diganti kulit yang baru, dan seterusnya. Makanya ini juga perlu dibaca dalam buku yang juga pernah saya tuntunkan, judulnya Dahsyatnya Neraka. Ada buku cukup besar, itu perlu dibaca, ya, dibaca supaya kita punya gambaran. Beberapa hadis saja sudah cukup. Yang penting kita tahu, oh ternyata begini ancamannya Allah kalau saya melanggar. Karena banyak orang mudah sekali melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya dengan tidak melanggar dia nggak apa-apa. Gitu kan? Kalau dia tidak melakukan maksiat itu tidak apa-apa. Kalau dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dia lakukan. Nah, caranya untuk meninggalkan kemaksiatan adalah baca ancaman Allah di dosa yang sedang kita lakukan, sehingga kita hati-hati gitu. Karena itu memang itu bukan cuma sekedar ancaman biasa ya. Sama halnya lampu merah dilewatin akan ditilang misalnya, maka akan seperti itu, akan ada hukuman yang datang kepadanya. Di haji, mulai dari talbiyah, setelah talbiyah kita dianjurkan memperbanyak meminta surga dan dijauhkan dari api neraka, terus menerus rutin. Begitu pula dengan tiap harinya kita membaca. Kemudian hadis 762, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartuha huna wa mina kulluhu manhar fanharu fi rihalikum wa waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif wa waqaftu ha huna wa jam'un kulluha mawqif, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku berkurban di sini, maksudnya di wilayah Mina. Dan berkurban sudah saya jelaskan di musim haji waktunya di 4 hari. Hari Nahar yang kita catatkan di papan tulis kemarin, tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha,
kemudian 3 hari hari tasyrik, 11, 12, 13. Ya, itu semua hari penyembelihan, dan diharamkan puasa di 4 hari ini, nggak boleh. Memang kita dianjurkan menikmatin hasil sembelihan kita, hasil sembelihan kita. Kembali juga saya motivasi ibu-ibu sekalian, insya Allah tidak lama lagi akan masuk bulan Zulhijjah, tentu masih sebulan setengah dari sekarang ya, tapi bisa dipersiapkan untuk ya kurban yang akan kita lakukan nanti, ya kira-kira di lokasi mana, apa yang akan kita kurbankan, belum ada duitnya mungkin bisa ditabung dari sekarang. Bahkan para sahabat seringkali mereka membeli hewan-hewan kurban jauh sebelum waktu kurban, dan mereka sengaja menggemukkannya, kemudian nanti disembeli di hari Idul Adha itu sendiri. Jadi kita mungkin bisa kalau ada rezeki titip sama siapa yang kita kenal, mungkin dia punya tempat penjualan kambing yang kita sudah bayar, digemukkan, nanti insya Allah lebih maksimal pahalanya pada saat disembeli. Tapi kalau orang lagi haji, maka tempat sembelihan itu di Mina. Di Mina. Tentu kalau ibu-ibu pergi haji, kita tidak ke tempat penyembelihan secara khusus ya. Biasanya dititip sama travel. Tapi saya pernah alami sendiri waktu masih mahasiswa, oleh dosen kami diajak ya ke tempat sembelihannya. Memang ada tempat-tempat khusus jual kambing sama unta, di situ negosiasi, kemudian disembeli di situ, dan sudah ada orang-orang fakir yang tinggal di sekitar Mekah yang datang untuk menunggu hewan kurbannya tadi. Kemudian beliau mengatakan di sini sabda Nabi SAW, saya menyembeli di sini. Ada lokasi tertentu yang Nabi sedang sembeli di Mina, dan beliau mengingatkan agar orang tidak berebut sembeli di tempat yang sama. Beliau mengatakan dan semua Mina tempat penyembelihan. Ya, artinya di mana saja wilayah Mina boleh orang menyembeli. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, aku berkurban di sini dan Mina seluruhnya tempat penyembelihan kurban. Maka berkurbanlah di tempat kemah-kemah kalian. Jadi selama kita berkemah di Mina boleh menyembelih di situ sebenarnya ya. Tapi sekarang memang alhamdulillah travel sudah mengambil alih, dan mereka punya cara sendiri untuk menyembelih. Juga ada travel yang kadang-kadang mau lebih mudah, lebih banyak pahalanya, disembelih di Mina tapi dengan cara ikut dengan perbankan yang ada bank-bank syariah di sana ya, di Saudi seperti Bank Rajihi. Itu mereka memang mematok, dari saya masih mahasiswa sampai sekarang itu masih sama $100 ya, sembelihannya 375 rial. Mereka sembelih di Mina, mereka bagi ke seluruh wilayah-wilayah Islam yang membutuhkan, terutama Afrika. Nanti hewan-hewan kurban itu setelah disembelih dibersihkan, dibungkus, dimasukkan ke freezer, dikirim ke Afrika untuk dibagi kepada kaum muslimin di sana. Kemudian beliau mengatakan, aku wukuf di sini, maksudnya di wilayah Arafah, di dekat Jabal Rahmah. Nabi SAW wukuf di situ tadinya. Lalu beliau mengingatkan agar umat Islam tidak berebut tempat di mana Nabi berdiri, gitu kan? Dan beliau mengatakan seluruh Arafah tempat wukuf sama saja. Yang penting wilayah Arafah ada batasnya, pelang besar itu tidak boleh dilampaui. Di situ juga semua tempat wukuf. Aku menginap di sini. Beliau tunjuk tempat nginapnya di Muzdalifah. Selesai Arafah tanggal 9, saya jelaskan minggu lalu, masih ingat ya, tanggal 9 Zulhijjah itu kita dari Arafah mulai duha sampai terbenam matahari. Setelah itu kita jalan kaki atau kendaraan ke Muzdalifah, nginep. Sunnahnya sampai besok pagi tanggal 10 itu habis sholat subuh, habis sholat duha baru kita menuju ke Mina ya, untuk Jamrah Aqabah. Tapi malamnya itu nginep di Muzdalifah. Nabi SAW nginap di tempat tertentu di Muzdalifah, lalu beliau mengatakan dan seluruh Muzdalifah adalah tempat untuk menginap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim tidak usah mencari secara khusus tempat wukufnya dan tempat menginapnya. Nabi SAW wukuf di Arafah, nginap di Muzdalifah, dan nginap di Mina. Jadi cukup wilayah itu sudah tahu ini Mina, ini Muzdalifah, dimanapun kemahnya nggak ada masalah, yang penting masih di lokasinya. Baik, hadis 763, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih.
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke Mekah, beliau masuk dari jalan atasnya dan beliau keluar dari jalan bawahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan footnote nomor 3, apa yang dimaksud dengan jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas ialah Tariq Al-Hajjun, sedangkan jalur bawah disebut dengan Tariq Kiddi, yang sekarang disebut dengan Tariq Jarwal. Ini termasuk kata ulama disunnahkan seseorang itu setiap kali masuk ke satu lokasi. Ini kalau berhubungan masalah masuknya Nabi ke Mekah ya sallallahu alaihi wasallam, beliau biasanya begitu, masuk ke satu tempat dari satu jalur, keluarnya dari jalur yang lain. Sama juga dengan sholat Id, dianjurkan kita jalan ke tempat sholat satu jalur satu, pulangnya dari jalur yang lain. Banyak ulama memberikan pendapat tentang masalah hikmah-hikmahnya, tapi ini cuma pendapat, bukan sebuah patokan. Intinya itu karena contoh dari Nabi SAW. Kalau kita kerjakan niatnya karena contoh. Ada yang mengatakan agar kaum muslimin ya, yang sedang haji atau masuk ke sebuah kota, atau dia pergi sholat Id tadi, kenapa dia harus satu jalan pergi dan pulangnya jalan lain? Agar dia bisa melihat, dia bisa mengubah suasana. Mungkin kalau kita lagi masuk ke satu kota, oh taunya jalur sini, nanti kita ke Bandung misalnya, pulangnya saya tadinya masuk lewat sini, saya keluar lewat sana deh, gitu kan. Walaupun misalnya jalan tolnya sama, tapi kita memutar cari jalur lain, mungkin untuk mengenal situasi yang harus dikira. Ini pendapat saja di antara hikmahnya. Kalau berhubungan dengan sholat Id juga, biar orang bisa melihat tentang keadaan kaum muslimin, ramehnya orang yang sholat. Karena kalau di sholat Id, seperti ini kasus orang haji, kan lagi berkumpul umat Islam ya. Sementara memang tujuannya itu memperlihatkan banyaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata memang dengan melihat banyaknya orang yang sholat, banyaknya orang yang haji, banyaknya orang yang umrah, gitu kan, atau banyaknya muslimin di satu kota yang sedang kita datangi, itu menambah iman kita, menambah iman kita. Ini diantara hikmah-hikmah saja. Tapi terlepas daripada hikmah ini, tetap saja kita melakukannya dengan niat Nabi SAW melakukan. Jadi ini berlaku di mana saja ya. Pendapat ulama mengatakan kita mau menuju ke mana saja, ya masuk satu lokasi dengan jalan tertentu, kita pulangin dengan jalan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ini yang bisa diambil daripada hadis 763. Ya. Kemudian hadis 764, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhituwa hatta yusbiha wa yaghtasil wa yadhkuru dhalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak datang ke Mekah kecuali setelah bermalam di Dhituwa. Dhituwa ini sebuah lokasi yang kurang lebih ya, jaraknya itu, ini disebutkan di footnote nomor 1 ya, yaitu Abar Az-Zahir yang sekarang dinamai Asy-Syuhada Mutanazza Ahl Makkah, maksudnya tempat santainya orang-orang Mekah. Jadi memang ada sebuah lokasi, kalau sekarang mungkin dari perbatasan Mekah itu 10 atau 20 kilo jaraknya. Biasanya orang-orang Mekah itu kalau mereka mau keluar dari kota Mekah, mau duduk, sekarang itu ada dibuka restoran-restoran, orang Mekah pada duduk di situ. Abdullah bin Umar dulu seringkali kalau beliau masuk ke Mekah untuk haji atau umrah, beliau mampir di situ dulu, nginep di situ, baru kemudian beliau mandi, besok paginya baru masuk ke Mekah, baru beliau masuk ke Mekah. Di sini dikatakan Ibnu Umar tidak datang ke Mekah atau tidak masuk ke Mekah kecuali setelah bermalam di Dhituwa hingga pagi dan mandi. Ia menyebutkan itu diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama memberikan tanggapan tentang hadis 764 ini, mengatakan disunnahkan seseorang itu kalau tiba di sebuah lokasi di malam hari dan dikhawatirkan dia tidak bisa mencapai target yang dia inginkan, kalau dia masuk malam hari itu, dia menginap dulu sambil mengatur keadaan dia, barulah dia masuk ke wilayah atau lokasi yang dia inginkan keesokan harinya. Setelah dia mandi segar, keadaannya lebih terang,
dia bisa mengetahui situasi. Ini diantara hikmahnya. Zaman dulu nggak ada cahaya penerangan, dan Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhuma, beliau biasa tiba sebelum masuk ke Mekah pada saat melakukan perbuatan ini di malam hari. Kalau beliau masuk ke Mekah di malam hari, ya beliau juga merasa gelap, ya zaman dulu tidak terang seperti sekarang. Maka beliau nginap dulu di lokasi tadi untuk mengatur keadaan fisiknya, ya persiapan dia, kemudian dia mandi pagi hari, kemudian dia masuk langsung beraktivitas di kota Mekah. Abdullah bin Umar ini memang sahabat Nabi yang terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling gemar mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan, baik itu wajib ataupun sunnah. Beliau paling tidak pernah ketinggalan. Di antaranya adalah beliau pernah memimpin kafilah haji setelah Nabi SAW meninggal. Di tengah jalan, tapi ini tidak disebutkan di wilayah mana dalam hadis ini ya, di tengah jalan Abdullah bin Umar memberhentikan 70 kafilah haji. Satu kafilah ini bisa 3 sampai 10 unta. Jadi banyak sekali nih. Bisa ya ratusan unta diberhentikan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah waktu itu jadi pemimpin safarnya, amir safarnya. Diberhentikan sama dia. Pada saat berhenti, dia berkata, dan disuruh orang-orang saling menyampaikan sampai ke belakang kafilah. Karena nggak ada mic zaman dulu, Abdullah bin Umar mengatakan, perhatikan apa yang saya lakukan. Orang-orang pun semua melihat Abdullah bin Umar ini buat apa nih. Abdullah bin Umar turun radhiyallahu anhuma, terus jalan di tengah-tengah padang pasir, dan orang semua bisa lihat karena waktu itu datar tanahnya. Didekatin sampai di kejauhan tinggal berbayang saja Abdullah bin Umar. Ternyata di situ ada sebuah pohon, dan Abdullah bin Umar, mohon maaf, buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil, kembali lagi ke kafilah. Orang-orang yang di kafilah menanyakan, wahai Abdullah bin Umar, apakah, semoga Allah merahmati anda, apakah anda memberhentikan kami semua ratusan unta ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Iya. Beliau mengatakan iya. Jadi sengaja memang iya. Tahu kenapa? Orang-orang mengatakan tidak. Karena waktu saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya saat saya haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ. Artinya memang karena inginnya mencontohi Nabi Muhammad SAW. Itulah Abdullah bin Umar, memang terkenal sekali. Memang beliau terkenal sekali. Nah, sebab saya datangkan riwayat tadi masalah kencing di sebuah pohon itu, ini karena berhubungan dengan hadis tadi yang sedang kita bahas. Tentu di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suka melakukan hal-hal walaupun itu tidak diwajibkan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mampir di tempat ini yang disebutkan tadi, Dzu Tuwah itu, di zaman beliau lagi haji, Abdullah bin Umar bersama, memang Nabi SAW waktu itu melihat kondisinya orang-orang yang sedang mau pergi haji ini letih, lemah. Dan pada saat itu kondisi Mekah mau diperhatikan dulu baik-baik, layak enggak orang Islam ini yang sedang haji masuk ke dalam, gitu. Maka Nabi SAW mengatur strategi menunggu besok pagi terbit matahari baru beliau masuk. Berarti kondisinya bukan seperti kondisi sekarang, dan Nabi tidak jadikan itu sebagai bagian daripada syariat, gitu kan? Tidak menjadi bagian daripada syariat. Ada hal-hal ibu-ibu sekalian yang Nabi SAW kerjakan tapi bukan bagian dari syariat. Seperti misalnya Nabi SAW disebutkan dalam hadis kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit. Jadi cepat sekali kalau Nabi jalan. Ini memang tradisi beliau secara pribadi. Nah, ini tidak masuk dalam bagian syariat, karena beliau SAW memang begitu kalau jalan. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan saya ingin berjalan cepat karena Nabi SAW jalan cepat, dapat pahala, gitu kan? Tapi itu bukan bagian dari syariat. Menggunakan imamah di kepala, gitu kan? Menggunakan imamah di kepala. Saya pernah tanyakan sendiri sama Dr. Sulaiman Rahili. Kebetulan beliau lagi di Indonesia sekarang, pagi ini beliau berangkat kembali ke Saudi. Semalam saya terjemahkan beliau ceramah di Al-Fattah di Jatinegara. Saya sempat tanyakan, Syekh, masalah imamah nih bagaimana? Beliau menjelaskan imamah itu bukan bagian daripada syariat, tetapi Nabi SAW menggunakan imamah, kain yang dililitkan di kepalanya.
Dan zaman itu orang muslim dan orang kafir semua pakai imamah. Jadi pakaiannya orang Arab waktu itu memang imamah. Dan tidak ada hadis yang sahih memerintahkan semua laki-laki harus pakai imamah, nggak ada. Menggunakan tutup kepala disebutkan iya, tapi menggunakan kain yang dililit itu tidak ada penyebutan secara khusus. Maka ini bukan bagian daripada syariat. Tapi kalau seseorang mengerjakan karena Nabi SAW pernah pakai, boleh saja. Dalam riwayat yang dikatakan Nabi SAW kalau jalan itu seringkali menggunakan tongkat. Nah, menggunakan tongkat ini bukan Nabi SAW karena lemah fisiknya, bukan. Jadi keadaan padang pasir itu kalau angin lagi berhembus kuat, sekuat apapun fisiknya terdorong. Maka sering kali orang-orang zaman dulu itu menggunakan tongkat atau pedang yang ditahan kalau lagi ada angin sampai anginnya lewat baru jalan gitu. Nah ini yang menyebabkan Nabi SAW membawa tongkat. Jadi bukan karena bagian dari syariat. Banyak orang salah paham nih. Saya bahkan pernah lihat ada orang kemana-mana bawa tongkat padahal masih muda. Salah paham. Ini bukan bagian daripada syariat, tapi sahabat menceritakan tentang keadaan Nabi yang dilihat. Tadi cara jalannya, menggunakan imamah, menggunakan tongkat, itu semua adalah tradisi Nabi SAW, gitu kan? Tapi ini juga ada batasannya ya, ada batasan. Ada orang-orang subhanallah yang mengatakan jilbab itu, seperti orang-orang liberal sekarang banyak mengatakan jilbab, apalagi cadar, itu bukan bagian dari syariat. Itu cuma tradisi orang Arab. Nah ini salah, karena memang ada hadisnya, kan gitu. Nabi SAW memerintahkan para istrinya menutup auratnya, bahkan menurunkan kain di wajahnya, kan gitu. Aisyah mengatakan kami kalau sedang sa'i maka kami membuka cadar kami, dan kalau ada orang laki-laki yang kami tidak kenal yang bukan mahram ya, maka kami turunkan. Berarti memang ada bagian dari syariat, gitu kan. Ini beda dengan kasus tadi imamah, gitu kan. Beda dengan kasus imamah. Nah, semua riwayat tadi yang saya jelaskan itu sama dengan riwayat tentang turunnya Abdullah bin Umar di wilayah Dzutuwa tadi. Dzutuwa. Karena kalau ini bagian dari syariat, maka tentu seluruh umat Islam dianjurkan untuk singgah di situ dulu, nginep dulu, mandi dulu, besok pagi baru masuk Mekah, gitu kan. Jadi akhirnya menjadi sebuah tempat yang orang-orang pada rame-rame ke sana. Makanya sampai sekarang tidak ada, bahkan mungkin ibu-ibu belum tahu sebelumnya kan. Kalau ada sebuah lokasi yang memang tadinya Abdullah bin Umar nginap di situ. Nah, Abdullah bin Umar lakukan ini sama dengan kasus tadi buang air kecil, maaf, di sebuah pohon. Karena dia lihat saja Nabi pernah lakukan, tapi Nabi tidak pernah tekankan itu bagian daripada syariat. Karena beliau mau buang air kecil, cari lokasi yang jauh dari orang, maka Abdullah bin Umar tahu itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kan itu. Ada Abdullah bin Umar lakukan radhiyallahu anhuma, ulama rincikan tuh perilaku Abdullah bin Umar karena ini sahabat Nabi yang sangat terkenal nih, banyak sekali meriwayatkan hadis. Maka dirincikan ada yang diambil oleh Abdullah bin Umar bagian daripada syariat yang memang perintah Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang diambil oleh Abdullah bin Umar yang bukan bagian syariat tapi beliau kerjakan karena cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ini seperti nginap di Dzutuwa ini, itu karena dia pernah melihat Nabi SAW pada saat itu mengistirahatkan jemaah haji di situ dan kemudian ya nginap dan besok pagi setelah mandi baru pergi. Ada juga yang memang bagian dari syariat seperti misalnya pernah Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah pada saat tiba di Mekah, kemudian beliau sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Dari hadis inilah keluar hukum disunnahkan sholat di dalam Ka'bah. Kalau Ka'bah lagi dikunci kayak sekarang nggak bisa, maka bisa di Hijr Ismail, itu sudah dalam Ka'bah, disunnahkan ya, bukan kewajiban. Itu kita sholat 2 rakaat ya, niatnya untuk tahiyat masjid tentunya. Kemudian kita keluar, tidak buat apa-apa, cuman sholat saja gitu, cuman sholat saja. Waktu itu Nabi SAW masuk, maka yang menjaga pintu Ka'bah sehingga tidak ada yang masuk mengganggu Nabi SAW adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Lalu setelah selesai Nabi SAW keluar dari Ka'bah, Abdullah bin Umar memegang tangan Abu Musa dan berkata, apa yang Nabi kerjakan tadi di dalam? Itu yang paling pertama ditanya oleh beliau. Oh, nanti Nabi SAW kata Abu Musa, sholat. Di mana sholatnya? Oh, di tiang sini.
Berapa rakaat dia sholat? 2 rakaat. Baik, Abdullah bin Umar langsung menghadap kiblat, menghadap tiang tersebut lalu sholat 2 rakaat karena inginnya mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran besar kita ambil bagaimana para sahabat betul-betul menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan mereka dalam segala seluk-beluk kehidupannya. Jadi yang kita bisa ambil dari hadis 764 bahwasanya ini adalah perilaku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dia bilang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal atau turun di lokasi Dzutuwa tadi. Baik, hadis 765. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilul hajar al-aswada wa yasjudu alaihi. Rawahul Hakim marfu'an wal Baihaqi mauqufan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi padanya. Diriwayatkan oleh Hakim dengan marfu dan Baihaqi dengan mauquf. Ya. Tentu riwayat ini dijadikan pegangan oleh ulama karena memang ada hadis-hadis yang sahih yang lain menceritakan bagaimana Nabi SAW mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Begitu pula dengan menjamanya, itu juga ada hadis yang sahih. Tinggal tanggapan ulama masalah meletakkan dahi padanya. Di sini dirincikan oleh para ulama. Kemungkinan besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu pada saat mencium Hajar Aswad memang karena dia ciumnya lurus maka dahinya kesannya tersentuh dengan Hajar Aswad. Jadi di sini tidak difahami secara khusus kalau bukan cium berarti dahi yang diusapkan itu tidak, gitu kan? Tapi di sini karena kebetulan memang mencium sehingga dahinya kesannya tersentuh dengan Hajar Aswad, itu yang dimaksud. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini dianjurkan setiap orang yang sedang tawaf di Ka'bah, umroh, haji atau tawaf biasa saja, ya tawaf biasa misalnya selesai umroh sambil nunggu mau pulang ke Indonesia kita tawaf lagi. Setiap habis sholat boleh tawaf berapa kali, 7 kali, setiap 7 kali mau nambah lagi tawaf boleh saja, yang penting satu tawaf itu dihitung 7 kali putaran, gitu kan? Nah dianjurkan setiap kali putaran mencium Hajar Aswad, memang itu bagian daripada tawafnya sendiri. Kalau tidak bisa mengangkat tangan memberikan isyarat dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu saja, memberikan syarat dengan tangan, telapak tangan ya, tidak cium jauh, sudah saya jelaskan kemarin. Ya, karena banyak orang cium jauh ke Hajar Aswad gitu. Baik, 766 wa anhu radhiyallahu anhu qala amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarmulu thalathata aswatin wa yamshu arba'an ma bainar rak'atain muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas juga beliau berkata mereka diperintahkan oleh Nabi SAW agar berlari-lari kecil 3 putaran pertama dan berjalan biasa 4 putaran tersisa antara 2 rukun Hajar Aswad ya dan rukun Yamani baina rak'atain atau ruk'atain. Jadi di sini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu juga dianjurkan orang yang sedang tawaf 3 putaran pertama kalau laki-laki memperlihatkan pundak sebelah kanannya. Kalau perempuan tentunya tetap menutup aurat lengkap. Kemudian 3 putaran pertama itu lebih cepat. 3 putaran pertama lebih cepat. Ya kalau zaman Nabi SAW itu berlari kecil karena memang masih plong, masih luang. Ya. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa. Ibu-ibu juga bisa lebih cepat langkahnya di 3 putaran pertama dan ini hukumnya sunnah, jangan dipaksakan. 4 putaran yang tersisa itu berjalan lebih santai, berjalan lebih santai. Kata sebagian ulama diantara hikmahnya adalah agar seseorang pada saat masuk tawaf dia memulainya dengan semangat. 3 putaran pertama itu dengan semangat, sehingga pada saat dia sudah semangat di 3 putaran pertama, 4 yang tersisa dia tinggal santai saja. Dan ibu-ibu ingat pesan saya selalu tekankan jemaah lagi yang saya tuntun umroh atau haji, kalau lagi tawaf coba terapkan dan itu berhasil, subhanallah. Semua jemaah yang pernah saya bimbing mengatakan kalimat yang sama gitu. Saya bilang jangan desak siapapun. Walaupun padat tetap masuk. Insya Allah masuk dengan bismillah niatnya ikhlas mau tawaf, pasti Allah mudahkan.
Subhanallah, semuanya yang saya bimbing, selesai tawaf pun kita nggak pernah desak orang, jalan dengan santai, nikmatin doanya, nikmatin setiap gerakannya, karena itu semua pahala. Pas sudah kumpul di Hijr Ismail, di makam belakang makam Ibrahim mau sholat sunnah, semuanya standar mengatakan, enak ya Ustadz ya, kok mudah, kayak cepat kita selesaikan 7 padahal lagi padat-padatnya. Kayak Ramadan kemarin penuh sekali orang, gitu kan? Tapi alhamdulillah termudahkan. Saya bilang kata kuncinya tadi, keikhlasan dan jangan desak orang. Jangan memang sengaja mau dorong, mau desak. Sedikit kita desak, kita akan terdesak. Kita sengaja dorong orang, kita akan terdorong. Maka insya Allah, Allah akan mudahkan sesuai dengan niat seseorang. Jadi mudahkan saja, insya Allah Allah akan mudahkan dan nikmati setiap gerakannya. Jangan tergesa-gesa untuk selesai, nggak ada yang dikejar, gitu kan? Karena target utamanya adalah umroh kalau umroh dan tawaf ifadah atau tawaf kudum kalau haji. Ya, maka kita fokus untuk itu. Kemudian 767 dikatakan wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tafa bil baiti tawaful awwalu habba thalathan wa masya arba'an wa fi riwayah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji aw al umrah awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a thalathata atwafin bil bait wa yamshi arba'an, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya apabila ia melakukan tawaf di rumah Allah, Baitullah, pada tawaf yang pertama ia berjalan cepat 3 putaran pertama dan berjalan biasa 4 putaran yang kedua. Dalam riwayat lain ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan tawaf dalam haji ataupun umrah pada kedatangan pertama beliau berjalan cepat 3 kali keliling dan berjalan biasa 4 kali keliling. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kurang lebih sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu tambahkan penjelasannya. Hadis 768 wa anhu radhiyallahu anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairar rak'ataini al-yamaniyain rawahu Muslim. Dia juga berkata, Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh bagian Ka'bah kecuali 2 rukun, ya, Yamani dan juga Hajar Aswad, gitu kan? Jadi menyentuh ya, karena kan sudah saya jelaskan juga rukun Yamani ini Hajar Aswad misalnya sudutnya, sebelumnya ada rukun Yamani, itu disunnahkan diusap, tidak dicium, diusap. Tapi kalau rukun Hajar Aswad memang sunnahnya dicium, gitu kan? Sunnahnya dicium, diusap. Ini kalau bisa, cuma sekedar usap ya. Ini jangan dipaksain. Ya, itu pun saya sering anjurkan jemaah saya untuk tidak mengusap kalau sekarang. Karena Ka'bah sekarang dilumurin minyak wangi. Sementara kalau kita lagi umroh nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi bisa bertolak belakang dengan masalah syarat orang tentang ihram. Kecuali ibu-ibu kalau tawafnya tawaf yang tambahan. Setelah selesai umroh, kemudian mau tawaf lagi sendiri, nah itu lain, sudah pakai baju biasa lagi tawaf itu nggak masalah. Usahakan bisa menjama, gitu kan? Diusap, kemudian Hajar Aswad dicium kalau bisa, kalau enggak jangan dipaksain. Terakhir itu Ramadan kemarin saya sempat ngambil cuplikan di HP saya, itu luar biasa itu orang yang cium Hajar Aswad. Ini udah maksiat ya, udah bukan lagi niatnya menjalankan sunnah, saling berantem, dorong-dorongan, mungkin ada yang saling mencaci maki, ini sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar. Makanya kita diberikan keringanan dalam syariat, kalau tidak bisa cukup berikan isyarat tangan. Ya, berikan isyarat tangan. Ya, jadi jangan sampai dilanggar hal-hal yang seperti ini. Jadi berarti dari hadis ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian, tidak boleh ulama bilang mengusap bagian lain dari Ka'bah. Karena ada orang masuk di Hijr Ismail isap-usap Ka'bah, gitu kan? Itu nggak ada sunnahnya, nggak ada anjuran, gitu kan? Tapi kalau seandainya orang berdiri menghadap Ka'bah itu, gitu kan? Kemudian meminta kepada Allah di situ boleh saja, karena itu kiblat kita. Tapi kalau dia anggap mengusap itu sama saja dengan bagian daripada agama, perintah itu nggak boleh. Ya, seperti banyak orang lakukan. Jadi yang diusap cuman Hajar Aswad atau ya rukun Yamani tadi. Juga hadis selanjutnya 769
Wa an Umar annahu qabbala al-hajara wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dikatakan mencium Hajar Aswad sambil berkata, sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan Umar bin Khattab ini berdiri di musim haji lagi tawaf, gitu kan? Dan Umar orangnya sangat tinggi besar. Sudah pernah saya sebutkan cirinya kan, kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, 2 meter lebih tingginya Umar bin Khattab itu. Beliau berdiri dan sambil teriak mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya, saya tahu kau hanya batu biasa yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya beliau ingin berikan pelajaran, kita hanya dianjurkan menciumnya, tidak lebih dari itu, enggak lebih dari itu. Jadi banyak orang bapak-bapak kopiannya digosok-gosok, ibu-ibu digosok-gosok. Kenapa? Wangi. Ya pasti wangi lah. Kalau kerajaan Saudi nggak kasih minyak wangi Hajar Aswad, itu bayangkan jutaan orang cium, gitu kan? Iya kalau sikat gigi, kalau enggak, gitu kan? Jadi banyak akan bau tentunya. Itu secara akal sehat. Makanya Umar menekankan di sini hanya dicium dan tidak boleh lebih daripada itu. Sama Ka'bah tadi nggak boleh diusap kecuali 2 sudut. Nggak boleh gunting kiswahnya. Ini orang-orang kita ini sering kali gitu. Sampai kemarin memalukan juga, ada orang jemaah umroh Indonesia bawa gunting-gunting, ditangkap sama polisi. Ya, ambil kiswah kemudian dipotong. Kenapa, Bu? Ada yang tanya? Dari Makassar. Baik. Intinya itu kan tidak boleh gitu. Ya, terlepas dari mana, tapi itu satu hal yang tidak boleh. Nah, tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan. Baik, kita lihat di sini footnote-nya ya. Nomor 1, An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim dengan kata-kata Umar, dengan kata-kata itu Umar bermaksud mengimbau untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam mencium Hajar Aswad. Ia menegaskan apabila bukan karena mengikuti contoh Rasulullah SAW, niscaya ia tidak akan menciumnya. Umar mengatakan, sesungguhnya kamu tidak memberi bahaya dan tidak memberikan manfaat. Kata-kata ini semata-mata dimasukkan agar orang-orang yang baru memeluk Islam dan sebelumnya menyembah dan mengagungkan batu tidak mengharapkan manfaat Hajar Aswad dan khawatir akan tertimpa bahaya bila tidak mengagungkannya dengan baik. Dan waktu itu agama ini masih baru, sehingga dia khawatir, maksudnya Umar bin Khattab ya, sebagian mereka melihat sedang mencium Hajar Aswad dengan penuh perhatian sehingga menyerupai agama mereka. Maksudnya orang-orang yang dulunya menyembah berhala, mereka biasa cium patung itu kan. Nah kan mereka nanti jangan sampai berpikir, oh sama juga dengan patung-patung kami, sama aja dicium, dihormatin. Maka Umar tekankan kalimat tadi, kalau bukan Rasulullah cium, saya tidak akan cium kamu, sehingga menyerupai agama mereka. Oleh karena itu dia menjelaskan, atau Umar, bahwasanya Hajar Aswad itu batu ciptaan Allah yang tidak beda dengan ciptaan yang lainnya, tidak dapat memberikan manfaat dan bahaya. Dia mengucapkan kata-kata itu di hadapan umum di musim haji supaya disaksikan oleh umat Islam dari berbagai negara dan dihafalkan oleh seluruh jamaah haji. Tidak ada bagian dari Ka'bah yang perlu disalami kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad, karena keduanya berada di atas landasan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Di bumi tidak ada batu dan sebagainya yang perlu dicium dan disalami selain kedua benda tersebut. Jadi kalau ada orang bawa batu dikatakan batu keramat, itu nggak mungkin. Nggak ada dalam Islam mencium batu atau mengusapnya kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting yang mesti kita ambil. Baik, ini terus berjalan. Ada yang bertanya nggak? Yang punya pertanyaan langsung ya. Udah? Jalan ya. Baik, 770. Wa an Abi Tufail
radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimur rukna bimihjanin ma'ah wa yuqabbilul mihjan, rawahu Muslim. Abu Tufail berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertawaf di Ka'bah. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat yang dibawanya dan mencium tongkat tersebut, riwayat Imam Muslim. Ya. Di sini disebutkan mihjan adalah istilah tongkat Nabi SAW, yang mihjan ini tongkat yang memiliki ujungnya melengkung. Nabi SAW punya ujung tombak yang melengkung untuk dipegang, yang untuk dipegang gitu. Sebagian ulama merincikan masalah hadis ini, ya, masalah hadis ini. Dikatakan bahwasanya zaman dulu orang kalau tawaf itu dengan hewan tunggangannya. Ada yang jalan kaki, ada yang menunggangi. Jadi Nabi SAW waktu tawaf saat itu, saat diceritakan ini, beliau sedang di atas untanya. Jadi zaman dulu orang sekali lagi tawaf dengan tunggangannya. Maka Nabi SAW waktu melewati Hajar Aswad tidak bisa mencium langsung. Beliau menempelkan, ya, tongkatnya, kemudian mencium tongkat tersebut, menariknya lalu mencium tongkat tersebut. Sebagian ulama mengatakan perilaku ini dikhususkan untuk Nabi SAW. Jadi beliau yang boleh mengerjakannya, karena beliau tidak menghimbau para sahabat untuk mengerjakan. Ada pendapat lain mengatakan dibolehkan bagi orang yang tidak sempat mencium, misal karena kepadatan, kemudian sempat tangannya menyentuh tadi, atau ada sesuatu yang dia pegang yang menyentuh Hajar Aswad, karena dia tidak bisa menjangkaunya, maka dia boleh mencium benda tersebut dengan niat mencium Hajar Aswad. Ini pendapat-pendapat yang ada, Allahu alam, gitu kan. Tapi yang jelas ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 771, wa Ya'la bin Umayyah qala tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an bi burdin akhdar, rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i wa sahahu Tirmidzi. Ya'la bin Umayyah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW tawaf dengan berselendangkan kain hijau. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Di sini disebutkan muttaji'an, itu yang dimaksud adalah, dilihat di nomor 2, memindahkan ujung kain selendang dari bawah ketiak ke atas bahu kiri. Jadi maksudnya dulu Nabi SAW waktu tawaf itu semua pundaknya kan tertutup. Nah beliau pada 3 putaran pertama itu tadi yang seperti saya jelaskan kemarin dan tadi juga, diangkat, dimasukkan di bawah ketiak kanan lalu diletakkan di pundak sebelah kiri sehingga pundak kanannya kelihatan. Dan dalam riwayat ini diberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bolehnya seorang laki-laki menggunakan kain ihram selain warna putih. Jadi boleh menggunakan kain ihram warna hijau, warna hitam, warna yang dibolehkan untuk laki-laki, gitu kan. Tapi afdalnya menggunakan kain berwarna putih. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, sebaik-baik pakaian kalian wahai laki-laki adalah yang berwarna putih. Yang dianjurkan menggunakan warna yang putih atau warna yang lebih netral, gitu kan, lebih netral. Hadis ini memberikan pelajaran tadi bahwasanya bolehnya seseorang laki-laki tawaf dengan kain ihram yang berwarna selain putih, karena Nabi SAW tawaf dengan kain berwarna hijau. Kemudian juga dianjurkan bagi laki-laki untuk memperlihatkan pundak sebelah kanannya, ya, di 3 putaran pertama dan di 4 putaran tersisa menutupnya kembali. Hadis 772, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minnal muhillu fala yunkiru alaihi wa yukabbiru minnal mukabbiru fala yunkaru alaihi, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, di antara kami ada yang membaca talbiyah dan tidak ada yang melarangnya, dan ada di antara kami yang bertakbir dan juga tidak ada yang melarangnya, muttafaqun alaih. Jadi boleh Allahu Akbar, enggak masalah. Berarti dibolehkan pada saat orang sedang berihram. Boleh juga bertalbiyah, boleh juga berdoa. Umumnya
melakukan ibadah-ibadah kepada Allah SWT yang umumnya sudah ada perintahnya dibolehkan pada saat orang sedang berihram. 773 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ats-tsaqali aw qala fi ad-dha'afati min jam'in bilailah muttafaqun alaih. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengutusku untuk membawa barang-barang berat, atau ia berkata untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah dari Muzdalifah pada waktu malam, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dibolehkannya ya seorang laki-laki mendampingi kelompok ya jemaah haji dari perempuan. Ya, didahulukan sampai sekarang keluar fatwa para ulama dari Muzdalifah itu boleh orang keluar kalau tidak nunggu sampai subuh sesuai dengan keadaannya. Karena kalau kita dari Arafah menuju ke Muzdalifah pada malam ya lebaran itu tanggal 9 Zulhijjah biasanya padat sekali. Nah umumnya jemaah haji karena sudah ada fatwa para ulama itu mereka tinggal di Muzdalifah tapi nggak nginep. Itu kan dari Arafah menuju ke Muzdalifah padat sekali, macet sekali. Kadang-kadang sampai ke Muzdalifah itu sudah jam 1 malam, ya jam 12, kadang-kadang jam 2, ya, tergantung keadaannya. Nah banyak travel kita ini tidak disalahkan karena ada fatwa ulama masalah itu. Mereka tinggal sebentar di Muzdalifah, gitu kan? Apalagi kalau mayoritas jemaahnya perempuan. Itu mereka tinggal di Muzdalifah, kemudian beberapa sejam misalnya 2 jam, sejam setengah, mereka langsung menuju ke Masjid Haram, langsung meninggalkan wilayah Muzdalifah tanpa sholat subuh di sana, karena tadi saya sudah jelaskan, pertemuan yang lalu saya jelaskan ya, bahwasanya tinggal sampai subuh di Muzdalifah itu sunnah hukumnya, tentu lebih afdal, tapi kalau nggak bisa nggak masalah, jangan dipaksain. Nah biasanya langsung menuju ke Masjid Haram untuk tawaf wajibnya haji itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang sudah saya jelaskan juga pertemuan yang lalu, itu tawaf, biasanya tawaf pada malam itu tidak terlalu ramai. Karena umumnya jemaah haji dari hampir seluruh negara itu, mereka menunggu di Muzdalifah sampai ya subuh. Atau ada orang di antara mereka, tapi ini perilaku yang keliru ya, yang sekarang yang saya mau jelaskan ini, mereka pada malam itu juga menuju ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah. Di malam itu sebelum subuh Idul Adha. Nah ini yang keliru nih. Kenapa keliru? Karena ulama mengatakan melempar jamrah dianjurkan itu setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari di hari raya Idul Adha. Itu dianjurkan. Maka sebaiknya tidak melempar jamrah di malam hari itu. Nah ini kalau dia ke Masjid Haram berbeda, meninggalkan Muzdalifah. Ya itu masih ada pendapat yang mengatakan dibolehkan dia untuk tawaf karena tawafnya tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan waktu, tapi jamrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah terikat dengan waktu terbitnya matahari, ya waktu terbitnya matahari. 774 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzantu saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailal Muzdalifah an tadfa'a qablahu wa kanat thabtata ta'ni thaqila fa'adhina laha muttafaqun alaih. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Sauda pernah minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauda ini nama istri Nabi juga ya, Sauda binti Zam'ah namanya. Jadi waktu Khadijah meninggal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sauda ini sebelum Aisyah. Sauda pernah minta izin Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah untuk berangkat lebih dahulu karena dia lemah atau berat berjalan karena dia badannya gemuk, dan Nabi SAW mengizinkannya. Muttafaqun alaih, artinya meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Hadis 775 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazahamu ya la tarmul jamrata hatta tatlu'a asy-syams rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'. Ibnu Abbas berkata,
Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melempar jamrah hingga matahari terbit. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i. Tapi hadis ini dinilai munqati' oleh para ulama atau sebagian ulama hadis, maksudnya terputus jalur nas atau sanadnya. Intinya hadis ini nanti akan dijelaskan, akan ada ya penjelasan atau banyak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW tidak menganjurkan melempar jamrah sebelum matahari terbit di hari nahar di tanggal 10 Zulhijjah. 776 wan Aisyah radhiyallahu anha qalat arsalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahri faramatil jamrata qabla al-fajr thumma madat fa afadat rawahu khamsah wa isnadu ala syarti Muslim. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya kurban, lalu ia melempar jamrah sebelum fajar, kemudian pergi dan turun ke Mekah. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya menurut syarat Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pernah Ummu Salamah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke jamrah, dan beliau melempar pas tibanya waktu sholat subuh. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan dibolehkannya, ya berselisih pendapat dengan tadi yang pertama saya sampaikan, dibolehkannya seseorang itu kalau dalam kondisi tertentu saja, seperti keadaan Ummu Salamah yang waktu itu memang umurnya sangat tua sekali. Ummu Salamah ini kan waktu nikah dengan Nabi SAW sudah sangat tua dan memang punya lebih tua dari Nabi SAW beberapa tahun ya. Kalau nggak salah selisih umur 9 sampai 10 tahun dengan Nabi SAW. Jadi kan sementara Nabi SAW menikahi Ummu Salamah itu umur beliau sudah di atas 56 tahun. Berarti Ummu Salamah sudah umur 66 tahun waktu nikah dengan Nabi SAW. Dan haji yang terjadi ini itu beberapa tahun setelah menikah dengan Nabi SAW, karena haji pada saat di hidup Nabi itu di tahun terakhir beliau hidup. Ya kan gitu. Jadi kurang lebih 7 tahunan setelah menikah dengan Nabi SAW. Jadi kalau umur 66 menikah, tambah 7 tahun itu umurnya sudah 73 tahun. Jadi memang Ummu Salamah sangat tua, gitu kan? Kondisinya sangat tua. Nah karena khawatir berdesak-desakan, maka dia izin dari Nabi SAW secara pribadi untuk melempar jamrah pada saat itu. Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan bagi orang yang tidak ada udzur, tidak ada alasan, maka itu tidak boleh lempar jamrah sebelum ya terbit matahari. 777 wa an Urwah bin Mudarrisin ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi ya'ni bil Muzdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalik lailan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafathuhu rawahu al-khamsah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Urwa Ibnu Mudarris radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti solat kami ini, yakni di Muzdalifah, maksudnya pada malam lebaran itu waktu Nabi tiba di Muzdalifah, beliau solat maghrib isya jamak takhir kasran sebagaimana saya jelaskan minggu lalu ya. Lalu bermalam bersama kami hingga berangkat pagi hari, dan sebelum itu benar-benar telah wukuf di Arafah malam atau siang hari, maka hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan ya kotoran dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kalau sudah wukuf di Arafah dan sudah lewat di Muzdalifah malam itu, dari tanggal 9 puncaknya, siang hari sampai terbenam matahari di Arafah, dan mereka ke Muzdalifah malam itu juga, kemudian dia pergi meninggalkan Muzdalifah, dianggap haji, pahala hajinya sudah didapatkan, karena setelah itu dia tinggal memilih 3 perbuatan yang saya jelaskan kemarin, tawaf ifadah atau jamrah aqabah atau berkurban, dia sudah boleh bertahallul, cukur rambutnya dan pakai baju biasa. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Arafah menjadi puncak daripada ibadah haji.
Ya sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, al-hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini insyaallah bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang punya pertanyaan masalah haji? Tidak ada. Baik. Insyaallah kita tutup sampai sini dan kita lanjutkan nanti dengan hadis 778 insyaallah pada Kamis yang akan datang, dan mungkin kita akan tutup nanti dengan hadis 797 ya pada pertemuan akan datang, dan kita akan masuk di bab baru, bab luput dan terhalang. Maksudnya kalau orang sampai pergi haji atau umrah kemudian terputus tengah jalan, misal tiba-tiba ada penyerangan dan itu pesawatnya rusak atau apa saja tiba-tiba, tapi sudah berihram, atau busnya tabrakan atau apa sajalah ya, itu nanti ada bab sendiri bagaimana hukumnya dalam agama kita kalau sudah terlanjur berihram dan tidak sempat pergi haji kan gitu. Seperti kasus dulu waktu tahun 90 itu Irak menyerang Saudi gitu kan, banyak pesawat-pesawat jemaah haji terbang kembali lagi gitu kan, karena memang khawatir kena rudal dari Irak, maka mereka kembali, tapi tadinya sudah melewati, ada yang bahkan sampai melewati mikot kan itu. Mereka harus kembali karena kalau tidak takut pesawatnya kena misalnya, maka ini ada hukum sendiri tentunya. Baik, sebelum saya tutup ibu-ibu sekalian, seperti Kamis lalu saya masih mengingatkan kembali ada program amal jariah baru yang kita kembangkan sekarang, yaitu menyiapkan dispenser untuk masjid ya. Jadi kita lagi mencari masjid-masjid jami' yang jumlah jemaahnya yang ada sholat Jumatnya, mohon maaf, lalu disiapkan dispenser dengan nilai Rp1.600.000 satu dispenser. Nanti kalau ibu-ibu ada yang mau ikut tinggal hubungin saya, kita akan berikan di masjid. Nanti itu bukan untuk pengurus tapi untuk jemaah yang sedang sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah juga program-program yang lainnya seperti tanah wakaf yang sudah tentu ibu-ibu tahu, kemudian penerbitan buku-buku doa yang sudah kita cetak ulang itu juga masih terbuka bagi yang mau ikut. Pada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.